teman-teman media dengarkan bahwasanya ada pertama pergeseran pencalonan dari kabupaten bergeser ke provinsi. Kemudian dari teman-teman media sendiri mendapatkan informasi ada yang tidak dicalonkan. Nah, ini berdasarkan daripada berita atau informasi yang kawan-kawan media dapatkan. Jadi patut saya meluruskan tentunya dengan seizin Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung. Saya sebagai sekretaris partai tentu harus lebih inspiratif mendengar daripada apa yang dikeluhkan oleh kader partai dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi terkait dengan beberapa isu yang terjadi pencoretan, kemudian pergeseran atau perpindahan dari DPRD kabupaten kepada provinsi. Nah, ini jujur saja saya belum mendapatkan data yang valid. Jadi kami sebagai sekretaris partai belum mendapatkan data yang valid untuk kami bisa sampaikan kepada kawan-kawan media. Nah, karena apa? Karena berdasarkan daripada pantauan kami kepada semua calon-calon itu langsung mendapatkan informasi atau WA dari DPP atau dari sekretariat DPP langsung. Jadi kami sekretariat di DPC Badung, di cabang Badung ini belum mendapatkan secara rinci dan rigid dari surat yang disampaikan kepada DPC PDI Perjuangan Badung melalui DPD oleh DPP belum sama sekali kami terima, sehingga kami mengklarifikasi agar semuanya itu dilakukan secara konstruktif, komunikatif. Yang paling penting yang dapat kami sampaikan bahwasanya kewajiban kami DPC PDI Perjuangan dan Badung, kami telah melakukan mekanisme sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan partai nomor 25 tentang rekrutmen atau tata cara pencalonan pengusulan calon, sudah kami lakukan mekanismenya. Ya, jadi semuanya sudah kami lakukan mekanisme dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga dengan demikian anggaran dasar rumah tangga partai termasuk juga dengan pemanfaatan atau penempatan kuota perempuan ya yang 30%. Kemudian menggunakan peraturan partai, anggaran dasar partai, surat DPP partai dan instruksi-instruksi partai kami jalankan. Terakhir, kami juga menerima surat dari KPU ya mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya provinsi kabupaten ya mengenai kuota perempuan. Ya, jadi ada PKPU yang memutuskan. Jadi kalau perempuannya itu di atas 50% itu dibulatkan ke atas, tapi kalau di bawah 50% atau 0,5 itu bisa dibulatkan ke bawah. Jadi itu juga kami lakukan penyesuaian. Nah, tetapi mekanisme pengusulan calon DPRD kabupaten provinsi sudah kami lakukan melalui rapat-rapat dan kami DPD belum melakukan komunikasi tentang penetapan calon. Nah, seperti
kabupaten yang lainnya. Jadi komunikasi DPD dan DPC dalam menentukan bakal calon dewan ini harusnya dilakukan bersama-sama pembahasan seperti Jembrana dalam menentukan calon DPRD kabupaten ya sama-sama kita tentukan. Ya, kalau toh pun ada komunikasi, pertimbangan-pertimbangan kita lakukan dalam rapat. Jadi kami Badung ini kami sama sekali tidak diajak komunikasi oleh DPD. Ya, jadi dalam hal usulan calon DPRD kabupaten dan provinsi dari Badung kami tidak diajak komunikasi seperti DPC yang lainnya, antara lain adalah negara. Jadi DPC yang lain diajak komunikasi, Badung tidak. Nah, tentu kami menunggu itu dulu. Ya, karena kami bersama-sama dengan pengurus partai, terutama dengan ketua DPC sudah melakukan mapping potensi sesuai dengan dapil. Sesuai dengan dapil kami mapping berapa kursi yang ditentukan, siapa yang berpotensi meraih suara secara maksimal. Nah, itu kami sudah godok ya dari tingkat ranting, PAC dan rapat DPC. Jadi dalam rapat DPC kita sudah merumuskan target-target kursi yang dicapai oleh PDI sesuai dengan potensi yang ditempatkan di masing-masing dapil. Nah, kalau sekarang teman-teman media menyampaikan itu ada pergeseran-pergeseran, kami belum tahu. Ya, kami belum tahu. Jadi kami harapkan kalau toh pun ada pertimbangan-pertimbangan lain oleh DPD dan DPP, kami harapkan duduk bersama dulu. Karena goalnya ini adalah menaikkan kursi di tingkatannya. Jadi kita ingin mempertahankan dan menaikkan kursi. Makanya kita tempatkan kader-kader yang memang potensi mengangkat suara PDI Perjuangan. Jadi kami menunggu kalau terjadi memang pertimbangan khusus, kami ingin mendengar dan kami ingin menyampaikan juga satu pertimbangan atau alasan, satu pergeseran dan tidak pencalonan. Jadi supaya clear. Karena kami diajarkan oleh Partai PDI Perjuangan ini tegak lurus. Tegak lurus itu artinya tegak dengan ideologi partai, tegak dengan anggaran dasar partai, tegak dengan peraturan partai, tegak lurus dengan instruksi partai, bukan mengada-ada. Tidak pernah kami diajarkan oleh PDI Perjuangan ini untuk mengada-ada. Tetapi kami diajarkan tegak lurus berjuang untuk pergerakan partai, baik internal, eksternal, untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ini tegak lurus. Jadi tidak ada yang dibengkokkan. Kami diajarkan PDI ini sebagai partai pelopor, partai modern, harus betul-betul berpikir modern dan rasional. Berpikir modern dan rasional, ini yang harus dibangun. Tapi dalam hal ini kami menghargai teman-teman media menyampaikan ada pencoretan atau ada pergeseran. Nah, tapi kami yakini bahwa PDI Perjuangan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, tetapi kami sudah koordinasi, kami sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua DPC dan kami sudah menetapkan bacalon ini dalam rapat partai. Jadi kami tinggal menunggu suatu surat resmi daripada keputusan partai di tingkatannya, baik DPD maupun DPP. Jadi kami akan, kalau terjadi pergeseran, kami ingin diskusi dulu. Karena kalau memang apa yang kami hasilkan itu menurunkan daripada perolehan kursi dan lain sebagainya, nanti kita diskusi. Nah, tentunya pertimbangan kami di DPC dengan Ketua DPC
kami tetap ingin menaikkan suara seperti di 2014 ya, 2019, sekarang 2024. Kami ingin PDI Perjuangan di Badung ini hat-trick. Hat-trick 5 kali ya. Jadi 5 tahun sampai tahun 45. Terus PDI menang ini. Tidak terkalahkan. Inilah desainnya yang kami bangun bersama-sama dengan Ketua DPC. Jadi kami menunggu selanjutnya teman-teman media langkah-langkah yang memang harus kita diskusikan bersama. Tapi tentulah baik DPP, DPD pasti mempunyai keinginan melakukan satu perubahan untuk kemajuan, bukan nafsu pribadi. Ya, kami tidak inginkan karena nafsu pribadi harus merubah semua langkah strategis. Kami tidak inginkan seperti itu. Jadi ini yang dapat kami sampaikan jawaban dari kegalauan kawan-kawan media yang mendengar berita yang ada loncatan, perubahan dan lain.